A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayki ya Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Assalamu alayka ya Hasan al-Mujtaba. Assalamu alayka ya Husain asy-Syahid fi Karbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibil ilahil alamin abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. A'azamallahu ujurana wa ujurakum bimusabil Husain. Alhamdulillah, di malam ini ana sedikit akan berbicara tentang zikru Ali dan zikru Al-Husain, mengingat tentang Ali bin Abi Talib dan anaknya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib asy-Syahid fi Karbala. Berbicara tentang zikru Ali, mengingat Ali bin Abi Talib, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikru Ali ibadah, mengingat Ali ibadah. Pertama, sebelum ana menjelaskan tentang maqam atau kedudukan Ali bin Abi Talib, perlu kita ketahui manusia ada 4 tipe, ada 4 macam manusia. Kalau kita mau telusuri, ada 4 tipe atau macam manusia. Yang pertama adalah al-insan al-maghbun, al-insan al-muthir wal-mu'athir wasyahsi al-umawi. Merujuk kepada sebuah ayat, bismillahirrahmanirrahim, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Ayat ini berkenaan tentang kemuliaan Ali bin Abi Talib. Kembali kepada 4 tipe atau macam manusia, bahwa manusia yang pertama dikatakan sebagai al-maghbun, yaitu manusia yang tertipu oleh dirinya sendiri. Yang kedua adalah manusia yang membangkitkan gairah, mempunyai semangat. Dan ada juga manusia yang berpengaruh atau memiliki pengaruh. Dan yang terakhir adalah manusia yang negarawan atau memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan dan ketundukannya sempurna. Nah, itu bisa kita lihat atau menjelma kepada figur baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Yang pertama adalah al-insan maghbun, atau manusia yang ditipu adalah jenis manusia yang menjalankan hidupnya bersifat hanya rutinitas, yang mempunyai kehidupannya terbatas hanya dengan rutinitas kesehariannya saja. Tidak ada perubahan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ia tidak mau merubahnya. Tidak ada keinginan untuk merubah. Tidak ada perkembangan ataupun kemajuan pada dirinya. Dia hanya menjalankan hidupnya seperti rutinitas keseharian saja. Bangun tidur dan mengerjakan apa-apa yang seharinya dia lakukan. Maka sebenarnya manusia ini adalah telah ditipu oleh dirinya sendiri, hanya saja dia tidak sadar. Sebab manusia ini, jenis manusia ini telah tertipu oleh dirinya dan tidak akan bisa membangkitkan gairah untuk orang lain, tidak akan bisa berpengaruh kepada orang lain, dan tidak akan bisa menjadi seorang yang negarawan atau mempunyai loyalitas tinggi. Ini adalah tipe manusia jenis pertama yang disebut al-maghbun, ditipu oleh dirinya sendiri. Imam Musa al-Kazim alaihissalam bersabda dalam sebuah hadisnya,
waqad warada 'anil Imam Al-Kazim alaihi salam man tasawa yaumahu fahuwa maqbun. Siapa yang kesehariannya sama, tidak ada perubahan, maka dia telah tertipu oleh dirinya. Ia sama sekali tidak menambahkan sesuatu yang baru pada dirinya, terlebih lagi kepada masyarakat. Tipe atau jenis manusia yang kedua adalah manusia yang bisa membangkitkan gairah, atau manusia tipe ini membangkitkan gairah dengan perangai-perangai atau dengan akhlak-akhlak, dengan budi pekerti yang luhur. Di saat ia menjadi orang yang rendah diri, di saat dia menjadi orang yang tawadhu, dengan menerapkan, mempraktekkan akhlakul karimah, maka akan menyebabkan orang lain menoleh kepadanya dan akan menyebabkan orang lain mengingat akan kepribadiannya di mana saja, dan akan menyebabkan dia itu menjadi cerminan orang lain. Itulah yang disebut atau tipe jenis manusia kedua yang membangkitkan gairah disebabkan akhlaknya yang mulia. Sebagaimana ayat Al-Quran, wal kazimin al-ghais wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang yang berbuat baik, yaitu seperti pemaaf, seperti tidak pemarah, tawadu. Ini adalah tipe jenis manusia yang kedua. Ada juga tipe manusia yang jenis ketiga, adalah mereka yang mempunyai pengaruh. Tipe manusia ini selalu menciptakan kemajuan dan perkembangan dalam kehidupan dirinya, bahkan pada kehidupan halayak di sekitarnya. Ia banyak membawa perubahan-perubahan, menciptakan sesuatu-sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh dirinya apalagi oleh orang sekitarnya. Seperti misalkan para ulama, mereka yang para penemu fisika atau ilmu-ilmu fisika, mereka yang menemukan rumusan-rumusan yang bisa memecahkan soal-soal, mereka yang menemukan pengobatan-pengobatan, mereka yang menemukan obat-obat dan lain-lainnya. Ini adalah manusia jenis tipe yang ketiga yang berpengaruh, al-mu'assir. Yang keempat adalah yang terakhir yang akan menjadi bahasan atau kajian pada malam ini, yaitu tentang kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib dan anaknya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib di padang Karbala. Tipe manusia keempat ini adalah disebut sebagai tipe manusia negarawan, memiliki loyalitas tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Tipe manusia ini seseorang yang tidak tertipu, bahkan bukan hanya membangkitkan gairah saja, bahkan bukan hanya manusia yang berpengaruh saja, tapi tipe manusia yang terakhir ini adalah dia yang memiliki atau memberikan pengaruh ke seluruh lapisan masyarakat. Ia seseorang yang negarawan, yang telah mengubah pribadi seseorang menjadi seorang yang memiliki sifat negarawan dan loyalitas tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan, bahwa Ibrahim dijadikan sebagai seorang yang loyalitasnya tinggi, sehingga ketika dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya, anak kesayangannya, dia lakukan. Al-Quran saat berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim kana ummatan, adalah sebagai seorang negarawan dan loyalitas tinggi yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah figur sosok manusia yang sempurna, sosok negarawan yang sempurna, sosok manusia yang penuh loyalitas tinggi kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sosok negarawan bukan hanya
untuk kaumnya saja, bahkan dia adalah sosok negarawan untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat, untuk seluruh kaum, bukan hanya untuk sebuah negara saja. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara kepada sosok Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam sebagai jelmaan atau didikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali bin Abi Thalib adalah sosok pribadi yang berawal dari sosok seorang pribadi lalu menjadi negarawan karena didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh lapisan masyarakat melihat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah kepribadian yang memiliki nilai-nilai luhur, baik secara pribadi maupun secara negarawan, dan loyalitasnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada utusannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Ali bin Abi Thalib seorang negarawan, seorang loyalitas atau kepatuhan dan kesetiaan Ali bin Abi Thalib termaktub di dalam Al-Quran. Innama waliyukumullahu war rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raqiun. Ini adalah ayat yang bana yang menjelaskan tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib, bahwa wali Allah adalah mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana beliau menjalankan kepemimpinan yang ada di tangannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang loyalitas, ada dua. Loyalitas itu ada tipe dua manusia yang harus kita pilah baik-baik. Yang pertama adalah tipe orang yang loyalitasnya disebabkan ingin mengambil manfaat dari orang yang menjadi panutannya. Ada tipe orang loyalitas disebabkan karena prinsip-prinsip. Para sahabat Muawiyah laknatullah alaih, mereka memiliki loyalitas kepadanya. Para sahabat Muawiyah ini memiliki loyalitas yang tinggi disebabkan karena Muawiyah memberikan mereka makanan, membuat perut-perut mereka kenyang, mengisi kantong-kantong baju mereka dengan dinar dan dirham, sehingga mereka memiliki loyalitas yang tinggi kepada Muawiyah. Itu adalah sahabat-sahabat Muawiyah. Kalau kita lihat sahabat Imam Ali bin Abi Thalib seperti Maisam At-Tammar, hidup dalam kefakiran dan wafat pun dalam kefakiran. Dia seorang yang sangat dekat dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib tidak pernah membuat dirinya kenyang, tidak mengisi kantongnya dengan dirham dan dinar dan serta harta yang lain, tidak. Tapi Ali bin Abi Thalib mengisi dirinya dengan sifat-sifat negarawan dan loyalitas yang tinggi. Karena itulah, sebab itulah kenapa Maisam At-Tammar disalib di sebuah pohon kurma sambil tersenyum. Dia berkata, aku tidak akan berhenti memuji kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Hingga pada akhirnya Maisam At-Tammar pun dipotong lidahnya disebabkan karena loyalitasnya kepada Ali bin Abi Thalib, kepatuhannya dan kesetiaannya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Demikian juga dengan Ibn Sukait yang loyalitasnya, kepatuhannya dan kesetiaannya kepada Imam Ali bin Abi Thalib menyebabkan lidahnya dipotong oleh Mutawakkil Abbasi. Ibn Sukait ini adalah guru dari kedua anaknya Mutawakkil Abbasi. Suatu hari Mutawakkil Abbasi bahkan memberikan hadiah kepadanya, dan dia berkata kepada Ibn Sukait, wahai Ibn Sukait, mana yang kamu lebih cintai antara kedua anakku atau Al-Hasan wal Husain? Sukait menjawab sambil marah kepadanya, apa yang kamu katakan?
apa yang kamu katakan, si Qambar pembantu Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari kedua anakmu, terlebih lagi anak-anak Ali bin Abi Thalib jauh lebih mulia daripada anakmu. Mendengar itu pun Ibn Mutawakkil Abbasi marah, dan lalu Mutawakkil Abbasi pun memotong lidahnya dan menyalib Ibn Sukair di sebuah pohon hingga berakhir dengan syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mengingat Ali ibadah, zikru Ali ibadah. Di hadis yang lain dikatakan, zikru Ali hasanatun la tudarru ma'aha sayyi'ah. Mengingat Ali kebaikan dan tidak ada bahaya di dalamnya. Berbicara tentang ibadah, zikir atau ibadah ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tunduk, khudu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah yang pertama, sam'an wa ta'atan. Yang kedua, menampakkan penghambaan kita sepenuhnya kepada Allah, bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah demi ibadah yang ketiga, mendirikan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li dzikrillahi akbar wa aqimis salat li dzikri. Dirikanlah salat karena zikir. Salat itu merupakan jalan untuk mengingat kepada bahwa zikir kepada Allah akbar, paling besarnya ibadah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zikru Ali ibadah, mengingat kepada Ali adalah ibadah, maksudnya adalah arti ibadah yang ketiga, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keagungannya, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kearifannya, kasih sayangnya, dan lain semua. Allah maha dari segalanya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelma dalam kepribadian Ali bin Abi Thalib, seperti kesabaran, kedermawanannya. Itu merupakan dari sifat-sifat Ali bin Abi Thalib yang diambil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kenapa Rasulullah mengatakan zikru Ali ibadah, mengingat Ali ibadah, terlebih lagi mengingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam azan mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah pada bait ketiga dikatakan asyhadu anna aliyan hujjatullah. Meskipun azan lafaz bait ketiga dari azan bukan bagian dari azan, tapi karena sebab pengingat kepada Ali bin Abi Thalib adalah ibadah, karena itulah selalu dikumandangkan asyhadu anna aliyan hujjatullah. Setiap mukmin ataupun bukan mukmin pasti dilahirkan dalam keadaan suci. Pasti mencintai kebaikan, pasti. Dan nilai-nilai kemanusiaan pasti manusia manapun mencintainya. Orang yang melanggar HAM pasti mencintai kemanusiaan. Orang pendusta pasti mencintai kejujuran. Orang yang berbuat zalim pasti mencintai keadilan. Orang pengkhianat pasti mencintai amanah. Karena Al-Quran telah mengatakan, yaitu fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dalam keadaan suci, dalam keadaan mencintai kebaikan, dalam keadaan mencintai kebenaran dan kesempurnaan. Itu adalah bagaimana kita berbicara tentang zikru Ali ibadah, bahwa zikir kepada Ali adalah ibadah.